Kak dosen, selamat sore untuk teman kelompok dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan tes dan instrumen. Kepada teman Anita sebagai pemateri kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya langsung saja. Pengertian tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Keputusan yang diambil pada pemulaan proses pembelajaran. Penggunaan tes sebagai dasar pengambilan keputusan pada permulaan proses pembelajaran bermuara pada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh pendidik sebelum memulai proses pembelajaran, yaitu sejauh manakah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran yang berupa kemampuan awal yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, sejauh manakah kemampuan dan keterampilan yang telah dicapai peserta didik terhadap pembelajaran yang direncanakan. Keduanya akan menentukan keputusan guru dalam merancang materi dan metode pembelajaran yang direncanakan. Keputusan selama proses pembelajaran. Tes dapat pula digunakan selama proses pembelajaran atau tes formatif. Tes formatif dapat diberikan baik dalam bentuk tes tulis maupun tes lisan, baik dengan jawaban uraian maupun tes objektif. Keputusan-keputusan pada akhir pembelajaran. Tes formatif yang diberikan guru pada akhir pembelajaran ditujukan untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam program pembelajaran atau suatu pembelajaran telah tercapai atau belum. Jadi, fungsi tes pada akhir pembelajaran adalah untuk mengukur daya serap siswa pada materi pembelajaran, sehingga guru dapat merencanakan tindak lanjut terhadap rencana, proses, media, metode, dan suasana pembelajaran. Seperti penilaian selama proses keputusan akhir pembelajaran dapat berasal dari informasi tes objektif dan atau tes subjektif. Jenis-jenis tes. Bila kita membahas jenis-jenis tes, Anda akan dapat mencermati dalam 5 jenis atau cara pembagian, yaitu pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan, jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan, pembagian jenis tes berdasarkan cara mengerjakan, pembagian tes berdasarkan cara penyusunan, pembagian tes berdasarkan bentuk jawaban. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. Jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Saudara, untuk mengawali pembahasan tentang jenis-jenis tes, Anda akan diminta untuk menjawab satu pertanyaan ini di bawah ini. Untuk apakah Anda menyelenggarakan tes? Saudara, cobalah berpikir sejenak untuk merenungkan jawaban atas pertanyaan tadi. Anda diminta untuk tidak tergesa-gesa melanjutkan membaca penjelasan berikut ini sebelum Anda menentukan jawaban. Jika Anda sudah menemukan jawaban, barangkali jawaban Anda akan lebih dari satu jawaban, seperti yang tertera di bawah ini. Tes diselenggarakan dengan tujuan: A. Untuk keperluan seleksi, B. Untuk menempatkan orang pada kelas-kelas tertentu, C. Untuk mengetahui hasil belajar, D. Untuk keperluan diagnostik, dan untuk keperluan uji coba. Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut. 1.
Jenis tes berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan. Tes masuk diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran dimulai. Sama dengan tes seleksi, tes masuk diselenggarakan untuk menentukan apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program pengajaran karena ia memiliki jenis dan kemampuan yang dipersyaratkan. Tes formatif dilakukan pada saat program pembelajaran sedang berlangsung. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran sampai tahap tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah program pengajaran berjalan sesuai dengan format yang ditentukan sehingga dipertahankan atau program pembelajaran memerlukan perubahan atau penyesuaian. Tes sumatif. Kata dari sumatif adalah sum yang berarti total of net by adding together as number or amounts. Dengan demikian, tes sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau konsekuensi dari tes yang menekankan hasil pengajaran secara keseluruhan, maka item tes sumatif atau bahan cukupnya meliputi seluruh materi yang telah disampaikan. Pra-tes dan post-tes. Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang siswa di awal program pengajaran, kadang-kadang diselenggarakan pra-tes. Hasil pra-tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada awal program pengajaran. Jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam soal maupun jawabannya. Namun tes yang disampaikan secara lisan dan dikerjakan secara tertulis masih digolongkan ke dalam jenis tes tertulis. Tes lisan. Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban semuanya dalam bentuk lisan. Karenanya tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu penyelenggaraan tes yang baku. Karena itu hasil dari tes lisan biasanya tidak menjadi informasi pokok, tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. Tes unjuk kerja. Pada tes ini, peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. Jenis tes berdasarkan cara penyusunan. Tes buatan guru. Saudara tentu mengetahui tugas-tugas utama yang harus diemban oleh seorang guru untuk melakukan tugas evaluasi itu. Seorang guru harus mengembangkan alat ukur, salah satunya tes. Tes standar. Saudara, dari istilah yang digunakan saja, barangkali Anda sudah bisa memperkirakan apa yang dimaksud dengan tes standar. Benar, tes standar adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur serta prinsip pengembangan tes secara ketat. Jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Saudara, kita melihat bentuk jawaban yang diberikan oleh peserta tes. Kita dapat membedakan 3 jenis, yaitu tes esai. Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Tes jawaban pendek. Saudara, tes dapat digolongkan menjadi tes jawaban pendek jika peserta tes diminta menuangkan jawabannya bukan dalam bentuk esai tetapi memberikan jawaban-jawaban pendek dalam bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas maupun angka-angka. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk
menjawab tes tersedia. Oleh karenanya, sering pula disebut dengan istilah tes pilihan jawaban. Instrumen evaluasi. Tes merupakan alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Tes berfungsi sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah terdiri dari alat untuk mengukur prestasi belajar siswa sebagai motivator dalam pembelajaran, upaya perbaikan kualitas pembelajaran, menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan. Non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jenis-jenis teknik non-tes adalah sebagai berikut. 1. Observasi, 2. Angket, 3. Wawancara, 4. Daftar cek, 5. Skala nilai. Persyaratan instrumen evaluasi. 1. Memberikan motivasi, 2. Validitas, 3. Adil, 4. Terbuka, 5. Berkesinambungan, 6. Bermakna, 7. Menyeluruh, 8. Edukatif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman Anita atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan serta masukannya, silakan lewat komentar di kolom komentar. Terima kasih. Selamat sore.